Kamu pertama kalinya datang ke Australia, jangan sampai terlunta-lunta, misinform, malu bertanya, take any job, underpaid, hingga dieksploitasi oleh employer. Halo kawan, aku Rami dari The Traveling Cooks. Ini adalah episode pertama dari series Job Agency di Australia. Ada 141.142 orang yang datang ke Australia untuk bekerja dan berlibur, atau kerennya working holiday. Di mana 21.325 orang adalah dari subvisa kelas 462, Indonesia salah satunya. Ini belum termasuk student, turis nakal, dan orang Australia asli yang mencari kerja. Artinya, mencari kerja di Australia itu susah, terutama untuk orang-orang yang baru sampai ke Australia. Metode mencari kerja yang pernah saya lakukan di Australia ada 3, yaitu handover resume door to door, lewat internet via situs pencari kerja seperti jora.com, Gum36, hingga via agency. And today, I want to share with you gimana kita bertiga punya pengalaman positif mengenai agensi kerja. Halo, nama saya Andre, saya dari Jakarta, usia 26 tahun. Sebelum ke Australia itu saya udah dapet pekerjaan, itu dikenalin dari temen Apple Farm, itu dari agri labor. Sebenarnya awalnya saya sudah apply di kitchen hand, tapi karena lokasi Apple Farm di Tasmania dan saya suka Tasmania, jadi saya lebih milih di Tasmania sebagai di Apple Farm dan dengan agensi agri labor. And jadi ketika saya sampai di Tasmania di Australia, saya sudah langsung dapat pekerjaan. Kalau menurut saya sih itu efektif karena ketika sampai di Australia kita langsung kerja dulu, jadi nggak ada waktu kosong di Australia. Agensi kerja yang saya ketahui itu ada agri labor, itu saya sendiri yang masuk, terus ada Smartberry, VMake, and Costa. VMake itu lebih ke farm, jadi pekerjaan farm. Dan kalau Costa juga farm, cuman ke berry, lebih banyak berry-nya. Kalau Smartberry juga berry juga. Untuk lokasi itu yang saya tahu di VMake itu kan di Tasmania. Kalau Costa itu seluruh Australia kayaknya. Di Tasmania sudah selesai, bisa pindah ke daerah misalnya dari SA atau ke daerah Victoria. Untuk agensi yang saya sebutkan tadi, itu tidak dipungut biaya sama sekali. $24,36 per jam. Sabtu sama aja. Hari besar baru beda. Kayak Natal atau Tahun Baru atau tanggal merah itu baru beda. Biasanya sih nggak dapat kerja untuk public holiday. Kalau untuk saya pribadi, itu saya pernah mendapat pekerjaan untuk public holiday. Itu ketika malam Tahun Baru sama Tahun Baru. Itu pas saya kerja di Mangga, di Dimbula gitu. Kalau untuk agensi yang saya apply di agri labor, itu biasanya itu akomodasi, transport, itu semua dari kita sendiri. Mereka cuma menyediakan pekerjaan, tapi biasanya untuk masalah transport, misalnya kita nggak ada mobil nih, kita bisa ikut bareng teman farm kita, kayak tapi kita bayar bensinnya, misalnya sehari $6 atau sehari $5, itu tergantung dari mereka mau ngasih kita berapa. Dan akomodasi kita juga bisa cari di aplikasi sih, jadi mudah. Tapi ada untuk saya pernah bekerja di Mangga di Dimbula, itu akomodasi sudah disediakan. Jadinya pihak farm dan pihak agri labor itu bekerja sama. Jadi kita harus tinggal di tempat mereka yang dekat dengan farm. Dan di payslip kita pun juga sudah ada dipotong dengan akomodasinya. Sesuai, karena sebelum kita kerja itu biasanya kita di chat via chat atau di telepon, itu kita akan diberikan informasi jenis pekerjaan apa yang akan kita lakukan. Dibilang berat dan ringan. Jadi ketika kita kerja pun juga nggak kaget karena mereka sudah menjelaskan job desk kita apa. Di kontrak pun juga tertera jelas job desk kita apa.
kita tidak perlu mencari pekerjaan lagi. Jadi apabila kita sudah selesai nih, oh musim upload sudah selesai, ntar dari pihak agensi atau agri labor untuk kasusnya saya, dia akan mengoper saya ke daerah lain, misalnya ke citrus atau ke strawberry trimming atau ke blueberry. Jadi selama kita ingin bekerja di agri labor itu biasanya kita selalu dapat pekerjaan. Kalau untuk saya pribadi sih, saya nggak punya bad experience karena pihak agensi saya itu agri labor itu selalu berkata apa yang sebenarnya. Jadi kalau seandainya pekerjaan itu berat, dia akan menjelaskan bahwa pekerjaan itu berat atau kita harus mengangkat berapa kilo atau harus gimana, itu akan dijelaskan. Dan apabila kita setuju, dia akan mengirimkan kontrak via email dan di kontrak pun juga tertera job desk kita apa, dan juga pembayarannya pun via email, payslip-nya, terus juga masalah kita juga membayar pajak. Jadinya itu memang benar-benar profesional banget sih untuk agensi agri labor. Iya, kalau untuk agri labor saya rekomendasikan karena saya sudah ngalamin sendiri. Untuk sarannya itu sebelum kita kerja itu kita bisa cari dulu di Google, tinggal ketik aja agensinya, misalnya agri labor atau smartberry, tinggal diketik di Google. Itu kan kita pasti ada tuh muncul dan kita lihat reviewnya, dan kalau seandainya positif ya kita bisa apply. Keempat agensi yang saya sebutkan tadi itu sudah terkenal dan kita tidak perlu membayar fee untuk mereka, yang agri labor, Vinet, Costa, dan Smartberry. Bagi kalian yang ingin coba bekerja di bidang farm, itu jangan berpikir kalau pekerjaan farm itu mudah, karena pekerjaan itu berat, capek. Cuman meskipun kita capek, kita lelah gitu kan, tapi have fun karena situasinya pun juga menyenangkan, orang-orangnya pun juga menyenangkan gitu. Jadi balance lah, kita capek tapi nggak stres kalau saya sih. Jika informasi yang kita berikan bermanfaat, mohon berikan thumbs up, share, dan jangan lupa subscribe agar dapat lebih banyak video seperti ini. Jika ada pertanyaan, silahkan post di kolom komentar ya. Sampai jumpa, traveling yuk!